Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 12 atas, kita lanjutkan kembali materi biologi kita, masih tentang metabolisme sel. Kalau sebelumnya kita membahas tentang katabolisme sel, sekarang kita masuk ke anabolisme. Contoh dari anabolisme sel itu yaitu kita akan bahas tentang fotosintesis. Baiklah. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Ya, gambar itu tadi. Itu adalah pohon ya. Ya, mangga. Sekarang kita bahas tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian anabolisme, menjelaskan konsep proses fotosintesis. Yang ketiga adalah kloroplas, bagian-bagian kloroplas, serta reaksi-reaksi fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas. Berikutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang berikutnya adalah kita bahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Berikutnya adalah menjelaskan fase-fase yang terjadi pada siklus Kelvin di reaksi gelap. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Sekarang kita masuk ke anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Anabolisme memerlukan energi dari luar untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Berdasarkan energi yang digunakannya, yaitu yang menggunakan energi sinar matahari disebut dengan fotosintesis, sedangkan yang menggunakan energi kimia sebagai sumbernya dikenal dengan proses kemosintesis. Organisme yang dapat menyusun senyawa organik yang diperlukan disebut organisme autotrof. Organisme yang melakukan fotosintesis disebut juga dengan fotoautotrof. Organisme yang melakukan kemosintesis disebut dengan kemoautotrof. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses penyusunan molekul kompleks dari bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Penyusunan senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan sinar matahari. Daun pada tanaman merupakan tempat utamanya terjadi fotosintesis. Tempat berlangsungnya adalah di kloroplas, yaitu suatu kelompok plastida yang ada pada daun. Reaksi kimia pada fotosintesis yaitu sebagai bahan bakunya adalah CO2 akan bereaksi dengan H2O. Dibantu oleh sinar matahari dan klorofil akan menghasilkan di sini adalah C2 CH2O 6. Berarti di sini akhirnya nanti menghasilkan C6, H-nya 12, O-nya adalah 6. Berarti itu adalah glukosa. Selain glukosa yang dihasilkan, juga akan menghasilkan oksigen. Akan kita bahas satu persatu nanti, dimulai contohnya dari CO2 akan masuk ke reaksi gelap, H2O akan masuk ke reaksi terang. Cahaya matahari berlangsung di reaksi terang dengan klorofil tadi. Sedangkan C6H12O6 atau glukosanya nanti dihasilkan di reaksi gelap, sedangkan oksigen ini akan dihasilkan di reaksi terang. Mengapa daun berwarna hijau? Kita lihat. Di sini ada gambar kloroplas ya. Kloroplas itu adalah suatu bagian atau organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Mengapa daun berwarna hijau? Kita lihat. Molekul-molekul klorofil pada kloroplas menyerap cahaya violet biru dan violet, biru, dan merah, yaitu warna-warna yang paling efektif untuk menggerakkan fotosintesis dan memantulkan atau meneruskan cahaya hijau. Jadi inilah yang menyebabkan daun berwarna hijau ya, karena klorofil dipantulkan. Sekarang kita lihat, ini adalah yang disebut dengan klorofil. Apabila ada sinar matahari di sini, yang diserap itu adalah warna merah. Di sini ada yang kuning, ada yang biru, dan ada yang ungu. Ini yang diserap atau sinar yang diserap atau absorbed light. Sedangkan warna hijau akan direfleksikan sehingga di sini daun berwarna hijau. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lihat, ini adalah gambar daun, diinsert, dipotong sini, ini akan menghasilkan suatu tampilan, ini yang disebut dengan bagian-bagian dari daun. Ya, jadi di sini bagian potongan secara melintang tadi, kita lihat bahwa daun tersebut di sini waktu kelas 11 tahu kan yang disebut dengan mesofil daun. Mesofil daun atau daging daun tersebut yaitu di sini terdiri dari ini adalah palisade, ini adalah pembuluh angkut,
Ini epidermis atas, ini epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah itu mengandung stomata, di mana stomata itu adalah tempat untuk pertukaran gas CO2, CO2 dan O2. CO2 masuk dan oksigen masuk. Kita perbesar lagi di sini, yaitu apa ya, di jaringan ini nih, jaringan apa? Palisade. Di palisade itu, yaitu di mesofil daun tadi, ini ada mengandung kloroplas. Jadi kalau ini sebuah sel, sel tumbuhan, yaitu di sini lihat selnya begitu tebal karena mengandung selulosa. Di sini ada yang disebut dengan kloroplasnya. Jadi kloroplas itu ada pada sitoplasma. Lihat ini warnanya banyak sekali ininya apa namanya kloroplasnya ya. Nah, kloroplas kalian udah lihat tadi. Kloroplas tersebut kita lihat satu buah kloroplas kalau diperbesar ini adalah kloroplas tersebut mempunyai dua membran, yaitu ada disebut dengan membran luar dan membran dalam. Bagian tengahnya disebut intermembran. Nah, di dalam membran tersebut, bagian dalamnya itu mengandung yang disebut dengan granum, yaitu terdiri dari ini kalau satu lapis disebut dengan membran tilakoid. Nah, sedangkan membran tilakoid kalau bertumpuk di sini, yaitu membentuk yang disebut dengan granum. Kalau granum satu, kalau banyak ini disebut dengan grana. Nah, sekarang ini adalah tempat terjadinya reaksi terang. Nah, ruang di antara granum-granum tersebut ini yang disebut dengan stroma. Nah, sekarang kita lihat kalau ini adalah gambar nyatanya atau realnya ya. Kita lihat yang dimaksud dengan struktur kloroplas. Tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas tempat terjadinya reaksi terang, yaitu memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma, yang seperti tadi itu ya. Nah, sedangkan grana adalah kumpulan tilakoid dalam kloroplas. Jadi kalau tilakoid itu ada seperti tadi, dan ini membentuk adalah grana. Ya, grana itu banyak, kalau granum satu. Nah, stroma adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya siklus Kelvin atau reaksi gelap. Ini gambarnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Sekarang fotosintesis itu yaitu harus melibatkan satu kloroplas, yang disebut kloroplas adalah plastida hijau tempat fotosintesis berlangsung. Nah, berikutnya untuk kloroplas. Sekarang apa yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil itu adalah pigmen tanaman berwarna hijau di dalam kloroplas yang menyerap cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Tilakoid yaitu berbentuk pipih berupa membran, yaitu membran seperti kantong di dalam kloroplas mengandung klorofil. Granum atau grana yaitu tumpukan tilakoid. Sedangkan stroma lamella adalah membran berbentuk pipa yang menghubungkan grana di dalam kloroplas. Grana yang satu dengan grana yang lain disebut dengan lamella. Sedangkan stroma adalah matriks cair di dalam kloroplas. Bahan-bahan untuk fotosintesis. Bahan baku untuk fotosintesis yang harus ada itu ada satu klorofil, dua air, yaitu digunakan untuk reaksi fotolisis air. Kita lihat apa yang dimaksud dengan fotolisis air. Yang ketiga adalah sinar matahari, yang keempat adalah CO2. Ini adalah bahan baku untuk fotosintesis. Kita lihat satu persatu. Cahaya. Cahaya ini merupakan sebentuk energi yang dikenal sebagai energi elektromagnetik, disebut juga dengan radiasi elektromagnetik. Jika antar puncak gelombang elektromagnetik disebut dengan panjang gelombang. Kita lihat di gambar di sini ya. Beberapa jenis warna itu ada yang sedang disebut dengan sinar gamma, sinar X, UV, infrared, gelombang mikro, ada juga gelombang radio. Panjang gelombang berkisar kurang dari 1 nanometer untuk sinar gamma sampai lebih dari 1 km untuk gelombang radio. Tadi ini ya. Nah, sekarang keseluruhan kisaran radiasi ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Nah, di antara spektrum elektromagnetik di sini ada yang disebut dengan sinar tampak. Sinar tampak ini yang sedikit sekali ini, atau disebut dengan visible light. Sinar tampak ini yang tampak kelihatan seperti saat ini kita lihat, yaitu ada yang disebut dengan visible light itu, yaitu waktu SMP kita tahu tentang Meiji-ku Hibinu itu ya. Nah, ini adalah sinar tampak ya. Kita lihat di sini sinar tampak itu yaitu yang ukurannya atau di sini
panjang gelombangnya yaitu di antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Itu cahaya. Segmen spektrum yang paling penting bagi kehidupan adalah pita sempit antara panjang gelombang sekitar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Radiasinya disebut sebagai cahaya tanpa atau visible light karena dapat dideteksi sebagai beraneka ragam warna oleh mata manusia, termasuk warna cahaya yang dapat kita lihat, termasuk panjang gelombang yang menjalankan proses fotosintesis. Sinar matahari, sini kita lihat, sinar matahari ini adalah sinar matahari yang dapat diserap oleh pigmen tadi, yaitu yang berukuran ini. Nah, antara 400 sampai 500 nanometer itu yang diserap yang paling banyak ini adalah klorofil A, klorofil B. Klorofil A itu keduanya. Yang berikutnya adalah karotenoid. Sedangkan panjang gelombang antara 600 sampai 700 meter ini adalah sama dengan tadi, yaitu klorofil B, klorofil A lebih sedikit, dan tidak ada karotenoid. Jadi kalau kita lihat laju fotosintesis itu membentuk suatu grafik seperti ini. Hubungan antara macam spektrum warna dan produk fotosintesis. Kita lihat bahwa ini ada yang disebut dengan filamen alga, di mana alga tersebut akan akan memperlihatkan bahwa hasil fotosintesis itu lebih banyak, yaitu ini adalah titik-titik kecil itu adalah koloni daripada bakteri aerob. Kalau yang paling banyak ini yang titik-titik kecil itu menunjukkan koloni bakteri aerob lebih banyak, berarti aerob tersebut bakterinya membutuhkan oksigen. Kalau yang membutuhkan oksigen lebih banyak, berarti ini warna ini melakukan proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Spektrum aksi warna di sini kita lihat. Di sini yaitu oleh teori Engelmann tadi. Seperti Bu Bat katakan tadi, ini adalah yang panjang ini, yang cross-cross ini adalah alga atau alga dari Spirogyra. Ini melakukan proses fotosintesis. Ini bakteri aerob dan ini adalah bakteri yang banyak terdapat pada warna yang dilihat di terbang tadi. Sekarang kita lihat sinar matahari. Apa fungsi sinar matahari? Sinar matahari digunakan untuk reaksi terang dan aktivasi klorofil, juga melakukan proses fotolisis air. Berikutnya kita lihat perangkat dari fotosintesis, yaitu tadi yang disebut dengan klorofil. Ada klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan akseptor elektron. Hasil utama fotosintesis adalah gula sederhana atau glukosa. Fotosistem, yaitu kita juga membutuhkan fotosistem, yaitu yang disebut fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Foton terdiri atas klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, kita lihat fotosistem 1 adalah penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang diperoleh yaitu P700 ditransfer dari kompleks antena. Fotosistem 2, yaitu penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombangnya 680 nanometer. Disebut juga P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700. Kita lihat fotosistem di sini. Jadi kita lihat fotosistem 1 ada 1, di sini fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu adalah disebut juga dengan P700, sedangkan fotosistem 2 disebut dengan P680. Ini adalah proses terjadinya reaksi terang. Kita lihat akan bahas nanti apa yang dimaksud dengan reaksi terang tadi. Proses fotosintesis kita lihat di sini, yaitu di penelitian dari panel fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi fotokimia disebut dengan reaksi terang, yaitu menggunakan energi cahaya matahari berlangsung dalam membran tilakoid dan menghasilkan senyawa ATP dan NADPH. Reaksi termokimia atau reaksi gelap ini yaitu tidak menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan glukosa. Ini adalah yang sudah diterangkan tadi, yaitu tentang kloroplas. Sekarang kita lihat tentang reaksi terang. Reaksi terang ada juga nanti disebut juga ada transfer elektron, ya, reaksi terang. Nanti selanjutnya di reaksi terang tersebut ada reaksi fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik.
Berikut juga nanti ada yang disebut dengan reaksi gelap. Reaksi gelap itu yang disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Kita bahas berikutnya nanti. Ada lagi yang mempengaruhi tentang faktor-faktor proses fotosintesis ya. Jadi nanti kita juga di sini nanti kita membedakan juga perbedaan fotosistem secara C3, C4, dan CAM. Nah, kita lihat nanti ada yang disebut juga dengan kemosintesis. Kita bahas selanjutnya ya, beberapa bakteri yang melakukan melakukan kemosintesis juga. Nah, baiklah, itu saja dulu yang akan kita bahas dan nanti kita akan ketemu lagi pada bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum.